Selamat malam, para sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Dan pada malam hari ini, kita akan berbincang mengenai ekoenzim. Dan kita sudah kedatangan para narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Agus Angga sebagai Project Coordinator, Pak Paul Iskandar sebagai ekoenzim expert, dan Pak Hengki Cahyadi sebagai kuda moderator. Nah, apa itu kuda moderator dan ekoenzim expert dan kemudian project coordinator? Baik, kita sapa dulu mereka. Selamat malam, Pak Agus Angga, Pak Paul, dan Pak Hengki. Ya, Maaf nih selamat malam semuanya. suaranya, iya Ya. suaranya belum keluar Ya, semuanya selamat ya. malam Mbak Bu Oki. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu Oki. Akhirnya sudah muncul. Iya. Satu lagi Pak Paul, sudah ya? Sudah oke Bu Oki. suaranya Selamat ya. malam ya. Yuk. Ya. Nah, pada malam ini kita akan berbincang mengenai ekoenzim. Soal ekoenzim, saya sudah bertanya ke beberapa orang yang saya kenal. Mereka rata-rata sudah tahu, Pak. Kayaknya sudah lumayan menyebar nih ya mengenai ekoenzim. Walaupun ada beberapa antaranya juga yang masih belum tahu. Nah, tapi untuk kali ini boleh kita diterangkan lagi sedikit banyak tentang ekoenzim itu apa, ya, dari mana dan bagaimana pembuatannya. Boleh bisa diterangkan oleh Pak Paul ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu Oki, Mbak. Selamat malam rekan-rekan semua yang ada di Indonesia Belajar malam hari ini. Hari ini saya sebetulnya ingin memberikan sebuah gambaran ya tentang ekoenzim itu. Jadi mungkin nanti ada sedikit presentasi yang saya mau sampaikan sih sebenarnya Bu Oki. Tapi secara intinya gini, ekoenzim itu adalah sebuah cairan yang merupakan hasil fermentasi dari limbah dapur organik. Ya, limbah dapur organik ini bentuknya kulit buah dan sisa sayuran biasanya ya. Dan itu semua kulit buah dan sisa sayuran yang masih segar. Nah, kulit buah dan sisa sayuran segar ini kita fermentasi dengan gula, biasanya bisa gula merah atau biasanya kita lebih umum menggunakan molase sih, dan air. Nah, nanti tiga elemen ini kita satukan di dalam sebuah wadah yang tertutup rapat, dan nanti kita akan biarkan dia berfermentasi selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan akan terbentuk yang namanya ekoenzim, sebuah cairan fermentasi yang aromanya asam kuat dan pH-nya di bawah 4 gitu ya. Itu gambaran umum tentang ekoenzimnya dulu gitu kan ya. Nah, siapa sih penemunya ekoenzim? Nah, ini mungkin yang luar biasa. Jadi ekoenzim itu sebetulnya ditemukan oleh seorang namanya Dr. Rosukon Pompanfong. Ya, Dr. Rosukon Pompanfong itu orang Thailand, dia itu pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dan dia melakukan penelitian untuk mendapatkan formula tentang ekoenzim ini selama 30 tahun. Yang luar biasanya formula 30 yang hasil penelitian 30 tahun ini tidak dia patenkan, tapi diberikan secara gratis atau dibuka kepada siapapun teman-teman kita yang mau terlibat di dalam tanda kutip buat dia adalah ikut menyelamatkan bumi. Ya, ini yang luar biasa dari Dr. Rosukon Pompanfong, dan sekarang ekoenzim ini diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Joen On, seorang peneliti dari Penang, Malaysia ke banyak negara. Salah satunya ke China, ke Taiwan, dan tentunya ke Indonesia. Kira-kira itu gambaran sedikit tentang ekoenzim ya, Bu Oki ya. Oke, baik Pak Paul. Nah, ketika diperkenalkan oleh dokter yang dari Malaysia tadi, dari Penang ya, apakah ada perubahan yang dilakukan dari asalnya atau murni yang dari asalnya itu? Oke, jadi memang kalau kita bicara soal ekoenzim, jadi mungkin ada banyak orang yang mengklaim membuat ekoenzim, tapi yang saat sekarang kita pelajari betul-betul adalah ekoenzim yang memang formulanya diciptakan oleh Dr. Rosukon. Jadi yang disebarkan oleh Dr. Joen On ini adalah formula ekoenzim yang diteliti oleh Dr. Rosukon Pompanfong. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak ada perubahan, semua formulanya ada yang namanya kita kenal dengan formula 1:3:10 gitu loh. Sebenarnya itu.
Jadi formulanya Hmm. tetap seperti itu yang Formulanya ya. tetap ya. Betul. Nah, Pak Paul tadi Pak Paul katakan Pak Paul punya ya kayak video Oh, yang menunjukkan suatu proses secara lengkap. Karena mungkin di Indonesia Belajar karena waktunya tidak terlalu lama, Pak Paul tidak bisa secara lengkap, tetapi untuk betul. memberikan gambaran buat para sahabat pembelajar di sini, Pak Paul bisa sharing sesuatu? Boleh, boleh. Saya coba sharing satu video dan cara membuatnya aja dulu mungkin ya Bu ya, supaya paling tidak teman-teman di sini punya bayangan bagaimana membuat ekoenzim, dan tentunya nanti memang ada banyak hal sih sebenarnya, tapi nanti kita ngobrol aja di sini. Memang ekoenzim ini sering kita sebut cairan sejuta manfaatnya, banyak sekali manfaatnya ya, dan mungkin nanti saya nggak akan angkat di sini karena memang di sini kita akan lebih memberikan gambaran tentang apa ekoenzim dan bagaimana cara membuatnya dulu lah. Ya, Ya, gitu ya Pak. Oke ya. Oke. oke. Silakan Pak. Oke. Saya langsung share screen saya ya. Sebentar. Sudah terlihat Pak. Screen saya terlihat ya. Ya. Oke. Jadi balik lagi, sebenarnya ekoenzim yang tadi diciptakan oleh Dr. Rosukon itu sebenarnya salah satu tools untuk namanya sekarang ini kita selalu bicara soal pemanasan global. Kita ini isu lingkungan yang sekarang sangat tren sekali ya, di mana memang cuaca semakin memburuk dan sebagainya gitu ya. Dan salah satu penyebab terutama adalah sebenarnya di sini sisa sampah organik. Nah, cara membuat ekoenzim itu simpelnya seperti ini, Bu. Ya, jadi kalau kita punya satu wadah gitu ya, yang misalkan wadah ini 10 liter gitu ya. Nah, kita isi dengan air sebanyak 60%-nya. Ya, 60%-nya berarti 6 liter. Nah, setelah itu kita akan campur satu bagian tadi formula 1310 ini yang saya sebut di bawah ini. Formula satunya adalah gula atau molasenya. Ya, artinya kalau tadi kita masukkan air 6 liter, maka gulanya adalah 600 gram. Ingat gram ya. Jadi kita selalu pakainya ukuran berat gram. Dan sisa sampah organiknya sebanyak 3 bagian atau 1,8 kilo. Gitu ya. Jadi 600 gram, 1.800 gram atau 1,8 kilo dan airnya 6 liter untuk wadah yang 10 liter. Nah, ini setelah kita masukkan, kita campurkan semua, kita akan diamkan wadah ini di tempat wadah yang kedap udara selama 3 bulan. Ya, supaya apa? Karena fermentasi yang terjadi untuk ekoenzim ini adalah fermentasi yang aerob. Jadi eh, apa? Fermentasi yang anaerob. Jadi tidak kena udara. Tidak boleh kena Tidak udara boleh gitu kena ya. udara. Betul. Jadi kita fermentasi. Akibatnya kalau kena udara rusak Nah, gitu Pak ya. kalau kena udara itu nanti terjadi di dalamnya itu si fermentasinya tidak sempurna, Bu. Ya, jadi nanti biasanya hasil dari fermentasi itu tidak maksimal karena kita memang tadi seperti saya bilang, kita inginnya fermentasi itu harus di bawah 4 ya, asam. Nah, kalau dia kena udara dan terkontaminasi, itu hasilnya biasanya akan tidak bisa seperti itu sehingga manfaatnya tidak maksimal, Bu. Ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran aja tentang kulit buah. Jadi bukan yang seperti ini yang kita pakai nih ya. Karena yang seperti ini sisa makanan segala gitu ini biasanya kita olah di komposter namanya. Tapi yang seperti ini. Jadi kulit apel, kulit jeruk dan sebagainya. Jadi ini yang kita olah menjadi ekoenzim, Bu. Ya. Nah, Oke. saya akan kasih satu videonya supaya teman-teman di sini semua bisa langsung melihat bagaimana kita merawat bumi, kita sebut ini merawat bumi rumah kita dengan ekoenzim ya di sini ya. Mungkin bisa saya langsung putar aja videonya ya. Iya. Pertama, kita siapkan wadah plastik bermulut lebar. Wadah tidak boleh menggunakan wadah kaca tetapi plastik. Kita ukur kapasitas wadah. Dalam hal ini, kapasitas wadah ini adalah 3,5 liter. Kita isi air sebanyak 60% dari kapasitas wadah, yaitu 2 liter. Setelah itu kita masukkan molase sebanyak 1/10 dari air, yaitu 200 gram.
Kita aduk molase sampai larut semua. Lalu kita masukkan kulit buah sebanyak 3 kali dari berat molase, yaitu 600 gram. Kulit buah sebaiknya terdiri dari macam-macam kulit buah. Minimal kalau bisa 5 macam kulit buah. Ini ada kulit jeruk, kulit apel, kulit pir, kulit pisang. Sayur-sayuran juga boleh kita masukkan. Ini ada sayur pokcoy. Ada kulit pepaya. Jeruk lemon. Kita masukkan semua. Lalu kita aduk. Setelah itu kita tutup. Dan kita beri label supaya kita ingat tanggal pembuatan ekoenzim kita. Karena ekoenzim ini perlu didiamkan selama 3 bulan. Dan kita tulis juga isi dari ekoenzim kita apa saja. Pengisian kulit buah boleh dicicil selama 2 minggu. Nah, ini adalah ekoenzim yang sudah jadi terfermentasi selama 3 bulan. Demikian cara pembuatan ekoenzim. Terima kasih. Ya, jadi itu cara pembuatan ekoenzimnya. Saya mungkin stop share aja langsung ya, Bu, ya. Iya. Ini ya, Sederhana juga ya, Pak. sederhana sekali, Bu. Sederhana sekali ya. Nah, tapi dalam kesederhanaan itu ada nggak sih kemungkinan misalnya tidak jadi, kalau istilahnya ya, tidak jadi atau misalnya rusak, dan apa ciri-cirinya gitu, Pak Paul? Oke, jadi gini, biasanya ekoenzim yang tidak jadi itu berkaitan dengan tadi yang Bu Oki sempat bicara awal, masalah kekedapan dari tutupnya. Ya, jadi pada saat kita menutupnya tidak rapat, kayak tadi seperti tadi misalkan kita bicara botol plastik tadi ya, keler plastik tadi ya. Wadah plastik itu walaupun dia pakai ulir, kadang-kadang nggak tertutup rapat. Masih ada celah di mana udara bisa masuk. Ya, itu mengakibatkan terjadi kontaminasi dari udara. Kalau udaranya jelek ya, biasanya kalau udara misalkan kita simpan itu di dekat tempat, misalkan dekat tempat yang lembab atau tempat yang udaranya kurang bagus gitu, biasanya akan kontaminasi masuk dari bakteri atau apa ke dalamnya, sehingga bakteri bagus atau bakteri mikroba baik yang ada di dalamnya yang harusnya berfermentasi sempurna itu mati. Akibatnya apa? Itu bisa bau, Bu. Jadi namanya kita buah-buahan, kulit buah gitu nanti muncul yang namanya bau got gitu ya, seperti bau got gitu ya. Nah, atau misalkan bisa terjadi karena tutupnya tidak rapat, bisa dihinggapi oleh binatang. Ya, dari masuk namanya belatung ke situ, bisa terjadi juga. Nah, makanya kenapa pada saat kita membuat ekoenzim ini, yang nomor 1 perlu kita betul-betul ingat, setelah kita jadi harus kita tutup dengan kedap. Tuh. Kalau perlu, misalkan dikasih plastik dulu di atasnya sebelum tutup rapat, sehingga tidak terjadi yang namanya kontaminasi dari udara luar. Ya, jadi itu tanda-tandanya biasanya bau got dan hitam. Nah, kemungkinan yang lain, kalau misalkan terjadi kontaminasi itu bisa terbentuk jamur-jamur yang kurang bagus, Bu. Ya, jamur yang hijau dan sebagainya segala gitu yang sebetulnya tidak bagus gitu ya itu ya. Jadi jamur-jamur yang sebetulnya kita istilahnya memang perlu kita hindari lah pada saat kita membuat ekoenzim itu. Gitu ya. Nah, kalau ini terbentuk jamur itu biasanya kita harus buang jamurnya, terus nanti kita aduk lagi. Tapi kalau bau got, biasanya salah satu tekniknya kita bisa menambahkan cairan gulanya molase lagi. Mungkin nanti detailnya saya nggak bisa ceritakan teknisnya banget di sini ya Bu ya, tapi ada caranya, tekniknya untuk memperbaikinya. Terus si ekoenzim yang dalam proses ini kita jemur sebetulnya 3 hari selama 30 menit, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang ada hal lain lagi, misalnya kalau kena
kena radiasi dari listrik, Bu, terlalu dekat listrik, itu juga bisa menyebabkan mikrobanya mati. Kejadiannya bisa jadi bau juga. Kira-kira itulah mungkin ya beberapa kondisi yang memang menyebabkan ekoenzim ini bisa rusak gitu ya, Bu ya. Iya. Ah, Nah, Pak Paul di sini sebagai ekoenzim expert ya. Nah, silakan mungkin Bapak bisa memperkenalkan teman Bapak yang lain yaitu Pak Oke. Agus Angga dan Pak Hengki dan fungsinya masing-masing itu apa dan bagaimana kok bertiga ini bisa ngumpul gitu. Oke, Apa ini oke. bekas teman lama, teman SD atau teman Ya, bisnis dan sebagainya mungkin bisa oke, oke. diceritakan. Nah, mungkin untuk cerita ini saya lebih akan arahkan Pak Agus nih yang lebih ahli di masalah ini. Yang memang sebetulnya Pak Agus salah satu penggagas juga dari grup ini. Nah, jadi Pak Agus yang banyak bisa bercerita sedikit tentang kenapa sih kita bertiga bisa ada di sini. Mungkin kalau Pak Hengki kalau disebut dari kuda moderator itu karena Pak Hengki sebenarnya prinsip dasarnya gini. Pak Hengki ingin bahwa ilmu tentang ekoenzim ini bisa berkembang kemana-mana karena manfaatnya sangat banyak sekali ya, bisa buat ngobatin luka, bisa buat menghilangkan bahan kimia di rumah ya, jadi menggantikan segala macam pemakaian bahan-bahan kimia seperti sabun dan sebagainya ya, bisa untuk bersihkan udara, bisa buat bantu buat ngepel ya. Itu yang sekarang paling sering terjadi adalah buat luka. Itu sangat banyak sekali testimoni dari grup yang memang bisa dimanfaatkan. Jadi karena banyaknya manfaat ini kita ingin informasi ini tersebar banyak. Nah, Pak Hengki yang ahlinya. Karena Oh, dia pengen terpilihlah selalu Pak bahwa Hengki. gimana supaya semua teman-teman yang ada di sini bukan hanya sekedar punya knowledge, tapi juga action dan membuat, gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, saya mungkin serahkan ke Pak Agus dulu deh. Mungkin untuk cerita mengenai masalah kenapa kita bisa seperti ini. Kalau nanti mungkin kita bisa cerita lebih banyak tentang isu lingkungan, tentang manfaat, nanti mungkin kita bicara di belakang deh kalau pas itu. Ya, silakan Pak Agus. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih semuanya. Suara saya bisa didengar? Ya, terdengar Pak. Oke. Jadi ceritanya begini. Kenapa sih kita tampil bertiga gitu ya? Kebetulan kita ini teman satu SMA. Dan waktu itu di satu reuni kita diperkenalkan oleh ekoenzim ini. Dan juga dari situ ternyata kita bertiga ini punya interest yang sama, ingin mengembangkan ekoenzim. Nah, kebetulan sih ini bertiga. Ekoenzim juga 3 unsur ya, ada buah-buahan atau sayuran, ada gula dan ada air ya. Air. Nah, Ya. 3 ini harus sempurna, Bu. Kalau buah-buahan sama ketemunya sama gula itu cuma jadi rujak. Ya. Gula sama air ketemunya jus, ketemu sirup. Kalau buah-buahan jadi ketemu air jadinya jus. Nah, itu 3-tiganya sih bermanfaat untuk kami, untuk kita ya. Makanan yang yang bermanfaat lah. Tapi kalau ketiga unsur itu kita satukan di dalam satu wadah yang cocok, ini benar-benar bisa menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Nah, kami dengan filosofi itu kami juga sama. Kami juga ingin bertiga. Ya, kalau saya ketemu Paul ya seperti dulu kita ngomong OSIS, kegiatan OSIS gitu ya. Paul ketemu Hengki ngomongnya sains. Mereka itu juara matematik, Bu. Oh, oke. Juara matematik di Jawa Barat ya. Nah, saya sama Hengki ketemunya di mana? Ketemunya di lapangan bola. Kita main bal-balan. Main bal-balan. Tapi kalau kita ketemu bertiga, kita pengen kontribusi yang lebih besar untuk orang lain lah. Gitu. Kalau bertiga ngomongnya ekoenzim sekarang ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya ekoenzim, itu 90 hari atau 3 bulan, bukan waktu yang pendek. Kelihatannya gampang, tapi ya kita harus melalui 3 bulan itu. Makanya kami itu ingin
mendampingi Bapak dan Ibu semua sampai proses itu bisa berjalan sempurna gitu selama 3 bulan itu. Itu sebabnya kita perlu bertiga karena pasti banyak lah dinamikanya selama 3 bulan itu. Gitu. Oh, Pak Agus tadi kalau saya lihat sepertinya gampang gitu ya Pak ya, mudah sekali. Tapi ternyata ada hal-hal yang dilakukan dalam 3 bulan itu, ada yang harus diamati ya Pak ya. Gampang itu tidak berarti pasti berhasil kan Bu? Iya, iya. Poinnya itu gampang, murah, tapi belum tentu berhasil. Makanya kami concern sekali mendampingi Bapak dan Ibu supaya bisa sukses melewati waktu 3 bulan ini. Karena kalau gagal di tengah, mungkin kita mesti balik lagi, nunggu lagi 3 bulan, gitu. Ya, kenapa? Ya seperti Hengki, kenapa disebutnya moderator? Ya, karena dia bukan moderator selama Zoom meeting ini aja. Dia akan memoderatori kami terus selama 3 bulan ini. Baik, Pak. Nah, Pak, kalau kayak ekoenzim ya, itu kan cukup banyak ada orang-orang yang mengajar ya, seperti Bapak lah ya, punya suatu passion untuk ngasih tahu kepada teman-teman semua. Nah, apakah itu perlu seperti sertifikasi atau bagaimana? Dan Bapak membentuk 3 orang, mungkin ada dalam satu wadah ya Pak ya, apa namanya Pak? Oke, begini, kalau Ibu bicara sertifikasi ya tentu saja begini, ekoenzim itu satu kegiatan swadaya. Ya. Kita secara hukum ya belum ada badan hukumnya. Termasuk yang di Thailand pun yang kami tahu itu juga kurang lebih sama. Begitu ya. Kita ini betul-betul swadaya. Semuanya swadaya, nggak ada budget, nggak ada hierarki yang ketat gitu ya. Tapi ya karena kita melihat fungsinya, manfaatnya, ya kita jalankan saja gitu. Nah, mengenai kenapa kita bertiga, jadi dari kita bertiga itu ada di bawah yayasan HSC F1. Itu kebetulan ya. Ya, kebetulan Pak Hengki sebagai foundernya, jadi yang pertama kali dia membentuk ini, dan akhirnya kita bergabung ke sana. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang saya rasa giliran Pak Hengki yang bicara. Ayo Heng. Oke, silahkan Pak Hengki. Ya, boleh minta izin Bu Oki untuk saya bisa share ya, pakai slide. Bapak sudah di co-host? Belum. Belum ya? Belum. Bisa dibantu sama Mbak Enda? Oke, sudah. Ya. Udah bisa lihat ya? Ya, terlihat Pak dengan baik. Oke, ini yang acara kita hari ini, pastikan kita ada di acara yang benar ya sini. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi Agus bilang ya. Ini ada buah sayur, ada gula. Ini PowerPoint yang dibuat sama Agus. Nih saya cuma bantu aja untuk meng-capture di sini. Nah, kalau buah sayur itu dengan gula jadi rujak tadi. Kalau gula sama air jadinya sirup, ya kan? Nah, kalau buah sayur sama air nanti jus, ya. Ini kreativitas dari Agus nih. Oke. Ya. Benar sekali. Nah, inilah kita bertiga di sini ya, dari teman SMA, dari Aloysius Bandung, ya. Nah, sampai hari ini masih kita terus connecting terus. Kebetulan tiga-tiganya juga profesinya di bidang coaching ya. Jadi senang berbagi ya, senang berbagi. Oke. Nah, saya suka membuat akronim ya, singkatan gitu. Jadi kenapa kita involve di dalam ekoenzim? Karena kita ingin memberdayakan komunitas ya, dengan memberikan satu pengalaman untuk menemukan hal-hal yang baru yang menghasilkan pengalaman yang berarti. Nah, kita udah di atas usia 50 semua, ya tentunya salah satu yang kita Saya pikir 17 loh, Pak.
Ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi ekoenzim itu benar-benar mengempower community ya. Jadi karena kita udah di atas 50, kita pengen berbagi banyak ya. Udah bukan lagi tujuannya mencari uang lagi, tapi mau punya banyak teman. Nah, salah satunya di ekoenzim banyak teman jadinya ya. Sekarang juga bisa kenal sama Ibu Oki dan timnya ya. Iya, Oke. Pak. Nah, ini saya biasa bikin akronim-akronim seperti ini ya. Kalau mau lihat nanti ada di Instagram. Oke. Nah, program yang kita bawa di dalam sosialisasi ke seluruh Indonesia itu namanya BI atau lebah ya. Nah, BI ini singkatan dari Bring Ekoenzim. Ini salah satu contoh aja kita bawa di komunitas Myanmar, yaitu sebuah sekolah ya. Jadi kita mau di seluruh Indonesia semuanya bangkit ya, bukan dari ekoenzim aja ya, dari 7 aspek. Nah, 7 aspek apa nanti di kesempatan ini kita ceritakan ya. Kemudian ini yang ditanya tadi, apa kuda moderator itu ya? Mungkin baru pertama kali ya dengar kuda moderator. Kita sering sekali di dalam seminar, di dalam coaching, kita mendapatkan pengetahuan ya, yaitu namanya K atau knowledge ya. Kemudian kita banyak bertanya supaya pastikan kita mengerti. Waktu Paul membawakan ekoenzim, semua juga bertanya gimana caranya, kenapa begini, kenapa begitu. Dijawab dengan persis, dengan baik sekali. Knowledge and understanding. Tapi kalau Bapak Ibu atau kalau para pesertanya tidak mau mengambil keputusan untuk mencoba, kita tidak berubah ya. Sama seperti kuda kakinya 4 ya, supaya kuda ini melaju pindah dari satu titik ke titik lain, atau manusia tuh mau lebih sukses seperti itu katanya ya. Nah, 4-empatnya harus bergerak ya. Jadi kita nggak bisa hanya baca buku aja atau kita belajar terus ya. Nah, kita harus ada decision dan action. Nah, kita sebut bagian keduanya itu decision action atau DNA ya. DNA sama seperti kode genetik di dalam tubuh kita ya. Nah, inilah konsep pendidikan atau konsep belajar yang kita usung dari Yayasan HST F1 ya, Human Strategic Capital for Indonesia ya, yaitu nama yayasannya, atau diterjemahkan menjadi Yayasan Harta Strategik Insani bagi Indonesia ya. Didirikan di tahun 2007 ya, kemudian tidur selama kurang lebih 8 tahun, hibernate. Baru setelah saya selesai dari corporate dari 2015, nah baru ada akselerasi termasuk dengan masuknya Paul dan Pak Agus. Nah, jadi kita harapkan juga Bapak Ibu siapa yang tertarik boleh ya memberikan sebagian waktunya untuk masyarakat Indonesia ya. Terima kasih. Nah, ini nama yayasannya, logonya berupa lapangan sepak bola ya. Jadi event belajarnya kita sebut bukan seminar, tetapi kita sebut soccer minar ya. Sama seperti di lapangan sepak bola ya, soccer minar yaitu sepak bola. Jadi belajar itu jangan sekedar asal pengen tahu. Belajar itu harus ada tujuannya apa gitu ya. Jadi supaya jangan kita menumpuk informasi ya, pengetahuan di dalam kepala kita tapi nggak pernah praktek, nggak pernah punya tujuan, akhirnya pengetahuan itu dilupakan lagi, sia-sia semuanya ya. Nah, ini kira-kira filosofi daripada HST F1 ini, kita sebut soccer minar. Nah, Instagramnya juga sama, Instagram @soccerminar. Tapi sejak tahun lalu Instagramnya menjadi private, jadi tidak semua bisa masuk kecuali Bapak Ibu yang hari ini masuk, kita akan accept semua ya. Terima kasih. Nah, semangatnya apa? Satu ya, semangatnya adalah kepedulian. Jadi peduli itu bukan aduh kasihan deh lu ya kan, bukan begitu ya. Jadi bukan sebuah feeling ya. Peduli itu bukan sebuah perasaan, tetapi peduli itu sebuah tindakan. Nah, saya melihat ekoenzim ini sangat simpel, seperti yang Ibu Oki tadi bilang ya, sangat simpel. Jadi tidak ada alasan, ini susah bikinnya gitu. Jadi saya tertarik sekali ke sini, ini sebagai kendaraan bagi kita bertiga bagaimana mengajarkan kepedulian. Dalam hal ini baik kepedulian di dalam keluarga maupun kepedulian di dalam bidang sosial, begitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat mau screen capture silahkan ini ya. Ini ada nomor handphone saya. Nah, kalau Bapak Ibu punya komunitas di mana aja di seluruh Indonesia yang bisa kita jangkau lewat Zoom, nah kita bertiga dengan senang hati untuk mau melakukannya. Tidak ada biaya ya, tidak ada biaya semuanya, free of charge ya, free of charge. Ini
bagian daripada anggap aja corporate social responsibility lah kalau di perusahaannya, CSR-nya kita gitu ya di dalam yayasan ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah misi daripada yayasan ini ya, yaitu bagaimana memunculkan keunikan setiap orang. Tadi Ibu Oki tanya mengenai sertifikasi. Nah, ini kita ada sertifikasi, tapi bukan sertifikasi yang sangat formal ya. Ini sertifikasi sebagai apresiasi bagi setiap orang yang sudah mencoba membuat ekoenzim. Nah, kita baru akan laksanakan tahun ini. Ya, jadi very unique ya. You will like it gitu. Itu aja saya rasa dari kita. Terima kasih Bu. Iya, Pak Hengki. Jadi kalau HSCF1 ini sementara ini bergeraknya hanya di ekoenzim ya Pak ya? Nggak ada Enggak, kegiatan lain? Sebetulnya kita nggak ada hubungan sama sekali sama ekoenzim. Kita lebih banyak kebangun ini sebetulnya ya. Jadi ini visinya ke depan bagi Bapak Ibu yang sudah pengalaman di dunia korporat, pengen berbagi dengan masyarakat. Nah, kita menampung inovasi dan produktivitasnya gitu, atau productivity idea ya. Karena kita backgroundnya semua coaching, consulting kayak gitu. Ayo kita sama-sama gitu loh bekerja di sini gitu ya. Nah, ini nilai-nilainya adalah helpful, original, reliable, ya itu. Jadi kita pengen menciptakan hal-hal yang unik intinya gitu. Gitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi ya, jadi memang punya banyak kegiatan yang lainnya ya. Tadi saya kepikirnya, saya pikir HSCF1 khusus untuk ekoenzim. Baik Pak. Kita masuk di corporate Bu, kita masuk di corporate, di family, di eksekutif dan youth. Ya kita fokus dan di youth juga. Ya. Iya. Nah, Pak Hengki, entah mungkin saya kurang tahu apakah nanti Pak Paul, apakah nanti Pak Agus Angga ya. Saya sebetulnya ingin sekali melihat atau mungkin seperti testimoni atau seperti hal-hal apa yang luar biasa tadi yang merupakan manfaat dari ekoenzim gitu Pak. Oke. Ada yang bisa diceritakan? Saya mungkin yang bawakan ya Bu ya. Saya gini, saya sebenarnya pengen cerita ini, cuma kalau cerita kayaknya agak susah diterima gitu loh ya. Mungkin saya pikir saya mau tunjukin beberapa foto ya Bu ya, gitu ya di sini ya. Buat teman-teman yang ada di sini ya, lebih enak gitu ya. Jadi sorry sebentar. Tunggu sebentar. Mana ini ya? Tunggu sebentar ya. Bentar Bu, ini kayaknya ini saya hilang nih. Bentar. Saya punya materi kehilangan. Sebentar. Oke. Oh ya, oke. Bentar ya, saya share ini sekarang bisa udah. Oke. Nah, jadi saya langsung, saya nggak akan cerita ini background-nya. Jadi manfaat dari ekoenzim itu sebenarnya dasarnya gini. Jadi kita selalu harus balik dari rumah tangga gitu ya Bu ya. Jadi memang yang tadi saya bilang ekoenzim itu bermanfaat karena dia sangat membantu, karena kita itu sebenarnya produsen limbah kimia sebetulnya di rumah tangga kita Bu, sebetulnya gitu ya. Jadi benar sekali. Dari semua barang yang kita pakai, mau dari pasta gigi, shampoo, segala gitu, itu semua bahan kimia. Dan itu sebetulnya punya dampak lah dalam jangka panjang barangkali ke tubuh kita gitu kan ya. Itu di mana mungkin dampaknya walaupun kecil tapi ada dampak gitu kan sebenarnya. Nah, ini yang sebetulnya kita mau coba salah satu manfaat dari ekoenzim itu bisa digunakan untuk di rumah tangga misalnya gitu ya. Contoh, nah salah satunya gini, setiap kali kita misalkan tadi cuci piring, mandi, cuci rambut dan sebagainya, pasti kita akan buang air kita ke saluran. Ya, saluran, dari saluran akan dibuang ke saluran besar, ke sungai dan ke laut ujungnya, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan misalkan contoh di dapur nih, kita misalkan masak, terus kita cuci piring kita gitu ya. Kalau air sama minyak gitu campur, hasilnya seperti ini, Bu. Gitu ya. Ini yang kita buang ke saluran kita. Nah, kalau kita tambahkan sabun cuci piring juga, hasilnya seperti ini hasilnya. Jadi ini yang meracuni atau merusak saluran kita. Kadang-kadang kita
di toilet kita pakai bahan kimia sehingga misalkan septic tank kita suka penuh gitu ya. Karena apa? Karena mikroba baiknya mati semua. Nah, dengan adanya tambahan ekoenzim itu kita lihat yang kita buang adalah cairan seperti ini gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa ekoenzim bisa buat kalau di dapur buat bersihin minyak dan sebagainya, buat ke toilet, buat ngepel lantai gitu ya, buat cuci rambut gitu ya. Ini bisa digunakan. Ada campuran, ada formulanya lah, ada campuran-campurannya di sini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang kita pakai bahan kimia yang ada di dalam shampoo dan sebagainya itu dinetralisir oleh si ekoenzim ini. Dan air yang kita buang ke saluran itu menjadi bersih gitu loh. Jadi nggak merusak lingkungan kita ya. Buat cuci piring, buat cuci pakaian, bahkan saya buat gosok gigi dan kumur-kumur sekarang saya pakai ekoenzim, Bu. Ya, Itu ini yang untuk tanpa bahan lain ya Pak. Jadi tanpa bahan hanya lain. ekoenzim aja itu ya. Yes, betul gitu ya. Oke. Bisa ini dipakai untuk ini dan sebetulnya ekoenzim kan memang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum ya Bu ya gitu ya. Ini ekoenzim ini memang untuk pemakaian luar sih. Tapi kalau kita pakai kumur-kumur karena kita udah pakai campuran yang cukup netral lah. Sebenarnya kita kadang-kadang ketelan sedikit nggak masalah kok sebetulnya gitu kan ya itu ya. Nah ini yang untuk penggunaan di rumah tangga seperti ini ya. Tapi yang perlu kita ingat kita juga kadang-kadang pengen bersihin barang-barang seperti ini, misalnya gitu kuningan gitu kan ya. Itu begitu kita rendam, tadi sama dengan misalkan di dapur kita misalkan ada panci yang hitam dan sebagainya, rendam pakai ekoenzim, biasanya bersihnya gampang. Nah, yang lebih bagus lagi, ini kita kan kalau beli sayur itu selalu kita nggak ngerti. Sayur itu misalkan pakai pestisida enggak, ya pakai herbisida enggak, atau air yang dipakai buat nyiremnya mungkin ada bakteri Escherichia coli misalkan sehingga menyebabkan bisa sakit perut. Nah, itu kita bisa cuci sayur kita ya, tambah 1 tutup botol, terus kita bersihin dulu, terus kita rendam 45 menit, itu bersih dan biasanya sayur kita bisa lebih tahan lama gitu, seminggu bisa tahan gitu ya. Nah, ini yang kita di rumah jelas manfaatnya banyak banget, tapi yang perlu diingat juga kita di luar yang kita mau kan tadi menurunkan efek gas rumah kaca misalnya gitu ya supaya pemanasan global bisa kita kurangi. Buat filter udara karena kita misalkan kayak semacam kemarin pada saat kita akhir tahun kan banyak orang tembakin petasan, kembang api gitu. Kita semprotin ekoenzim ke udara supaya apa? Memperbaiki udara kita gitu ya. Buat herbisida, pestisida alami bisa. Kalau rumah kita misalkan berasap ya apalagi kalau misalkan mungkin itu pakai asap segala gitu semprotin pakai ekoenzim dengan perbandingan 100.000 itu cepat hilangnya bersih. Nah kalau di tempat-tempat yang rawan di mana memang airnya kok jelek ya Bu ya itu ya airnya jelek itu kita bisa buat kita campurin adanya kita misalkan namanya bikin air pelihara sehingga kita tambahin ekoenzim nanti kotorannya akan mengendap ke bawah sehingga airnya bersih gitu ya tentu buat pupuk alami bisa. Nah makanya kenapa ekoenzim ini sekarang banyak digunakan pada saat kita mengalami ke tempat bencana gitu ya. Nah yang luar biasa di luar manfaat-manfaat tadi buat rumah tangga, buat lingkungan kita, ekoenzim tuh punya manfaat banyak buat aplikasi tubuh kita juga bisa gitu ya. Contoh orang yang eksim, ini ada testimoni gitu dari beberapa orang hari kedua pakai ekoenzim, hari keempat udah bersih gitu ya. Buat bayi yang kena infeksi gitu alergi boleh dipakai karena apa ekoenzim dari bahan organik Bu ya tapi memang ada campuran airnya lah jangan dikasih murni karena asam ya takutnya kulitnya belum kuat ya kalau yang digigit nyamuk saya kemana-mana sekarang bawa seperti ini Bu ya kita tinggal semprot aja kalau gigit nyamuk kalau biasa pakai itu lama ini pakai ini paling 10 menit gatalnya kalau kena binatang atau apa pakai ekoenzim paling 15-20 menit hilang gatalnya Bu ya. Bahkan ada beberapa testimoni orang yang punya diabetes basah, Bu. Yang kakinya ini mungkin pernah ada case di mana memang kakinya udah mestinya harus diamputasi, terus diobatin, disemprot dengan ekoenzim setelah proses 2 bulan membaik gitu ya. Jadi pemakaian luar, tapi bukan diabetesnya baik sembuh ya Bu ya. Ini mengobati luka luarnya. Kalau diabetesnya harus rubah pola makan pasti gitu kan. Ya ini. Nah, kalau luka tergores atau kena luka bakar ibu-ibu yang suka di dapur tuh kan suka pegang panci tiba-tiba kena itu segala gitu tuangin ekoenzim, rendam pakai ekoenzim, itu nggak akan sampai merah atau berair si kulit si tangannya. Ini kalau luka tergores seperti ini dalam waktu
10 menit atau 15 menit berhenti lukanya. Ya, Dokter Rosukon bahkan pernah di PBB dulu dia menerangkan tentang ekoenzim ini, dia di depan semua audiens dia potong tangannya pakai pisau, cek darahnya keluar ya gitu ya. Terus dia habis itu sambil dia terus presentasi dia tuangin ekoenzim terus dia rendem gitu ya. Begitu dia selesai presentasi dia lihat nih hasilnya yang tadi saya potong udah tinggal cuma ada 1 garis sisa dari lukanya aja gitu loh. Dan setelah berapa hari hilang. Bahkan orang kena air panas, luka bakar, itu sekarang banyak pakai ekoenzim. Nah, kalau ada ibu atau bapak yang susah tidur, ekoenzim bisa dipakai buat ngedetox juga. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi tadi di rumah kita bisa Banyak banyak sekali ya. pakai, di lingkungan kita banyak manfaatnya, bahkan untuk danau, ngebersihin danau itu di Taiwan itu pembersihan danau pakai ekoenzim, Bu, di sana. Gitu kan ya. Nah, tapi manfaat tambahan buat kita, bayangin kita bisa punya berbagai manfaat yang berguna buat tubuh kita. Makanya yang saya tadi bilang, ekoenzim ini kalau udah ke daerah bencana, ini adalah P3K darurat kita buat bersihin air, buat ngerendam sayur kalau memang ada sayur karena kadang-kadang itu ya. Terus kalau pada saat kita misalkan ke daerah bencana ada misalnya ada orang meninggal atau mayat gitu, biasanya kan suka bau, bisa disemprotin buat udaranya supaya bisa bersih udaranya. Bahkan kalau kita sebagai relawan misalkan ke lapangan terus tiba-tiba kena luka, namanya daerah bencana kan tahu sendiri lah seperti apa gitu ya, kita nggak bisa tahu tiba-tiba ada paku, ada apa, misalkan gitu, kita bisa pakai buat alat P3K kita. Ya mungkin itu aja lah yang saya pikir bisa jadi beberapa manfaat-manfaat yang pasti bisa kita gunakan dari ekoenzim ini. Saya mungkin kasih penjelasan secara umum aja di rumah tangga, di lingkungan, dan untuk perawatan tubuh kita juga. Mungkin seperti itu mungkin ya Bu Oki ya. Iya, wah luar biasa ya, berbagai macam manfaatnya. Dan yang paling luar biasa adalah benar-benar bisa dari sampah rumah tangga kita, ya tidak terlalu banyak biaya, tapi bisa menyembuhkan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan, tentu Bapak Ibu ada juga yang ingin bertanya ya. Tapi saya juga akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah lumayan banyak nih Pak. Beberapa pertanyaan tadi sempat Pak Paul juga membaca dan sudah sebagian terjawab Ada ya yang Pak ya. saya jawab, ada yang tadi saya coba jawab. Oke. Nah mungkin saya akan bacakan nanti kalau sudah dijawab Bapak bilang ya. Selamat malam Pak, apakah hasilnya berbeda apabila lebih banyak sayuran daripada kulit buah? Oh, oke. Belum saya jawab. Ya, kemudian yang kedua, apakah perlu diaduk dalam beberapa hari di awal Pak? Dan ada yang mengajarkan saya demikian. Mungkin 2 itu dijawab dulu Pak. Ya. Oke. Nomor 1 antara kulit buah dan sayuran ada sedikit beda. Jadi gini, kalau kulit buah itu lebih wangi. Ya, kalau sisa sayuran memang pada saat proses awal fermentasi ini baunya agak asam. Jadi kalau saya menyarankan, biasanya kita menyarankan ke seorang yang memang sebenarnya gunakan semua bahan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kita untuk nanti misalkan kayak tadi untuk dituangkan ke saluran dan sebagainya, kita sebenarnya sayuran nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk digunakan untuk keperluan pribadi kan untuk tadi buat semprot ruangan ya, humidifier kan kita maunya yang wangi ya Bu ya. Kita sarankan biasanya perbandingannya maksimal 30% sisa sayuran, 70% adalah kulit buah. Kulit buah yang paling enak tuh jeruk biasanya ya itu. Jadi banyak banget kulit yang bisa digunakan, kulit jeruk, kulit apel, kulit pir, kulit mangga, kulit pisang. Tadi itu banyak banget yang bisa kita pakai lah sebetulnya gitu ya kulit buah ya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya jadinya. Itu yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua tadi pertanyaan tentang tadi saya diaduk atau tidak diaduk, ya dalam beberapa hari. Jadi gini, proses ekoenzim 3 bulan itu adalah ada tiga tahapan yang terbentuk. Di bulan pertama itu namanya terbentuk alkohol, ya Bu ya. Nah, di bulan kedua terbentuk yang namanya asam, ya. Di bulan ketiga terbentuk yang namanya ekoenzim. Ya, jadi kenapa prosesnya seperti yang tadi Pak Agus bilang tidak boleh dipotong dari 90 hari. Nggak bisa pakai obat-obatan tambahan apa-apa, nggak bisa. Itu prinsipnya Dr. Rosukon, supaya jangan mencemari lagi ekoenzim kita gitu kan ya. Nah, di bulan pertama itu biasanya di 7 hari pertama kita usahakan aduk ya. Karena gini, takutnya ada kulit buah atau apa yang mengandung bakteri atau ulat
di mana dia misalkan tidak terendam di air. Nah, kita aduk gitu ya ekoenzim tadi kita aduk, buka, aduk. Nah, memang kalau untuk sayuran tadi biasanya gasnya lebih banyak. Makanya kenapa kita sarankan pakai wadah yang besar. Kalau pakai wadah yang kecil nanti gasnya banyak, gitu, termasuk pakai kulit buah juga banyak gasnya, itu bisa meledak gitu. Jadi hati-hati gitu pada saat itu. Jadi bisa meletup lah gitu ya. Saya bilang meletup gitu. Jadi tutupnya loncat gitu kan ya pada saat karena gas yang terbentuknya pada saat proses alkohol ini tinggi gitu. Biasanya 2 minggu pertama tuh gas itu tinggi. Nah, setelah hari ke-7 kita aduk, kita biarkan lagi. Kalau misalkan mau dibuka lagi masih boleh sih sebetulnya sampai maksimal hari ke-30. Biasanya hari ke-30 kita cek lagi, kalau kita masih mau aduk boleh. Setelah hari ke-30, sisanya sampai 90 hari jangan dibuka. Tutup wadahnya secara kedap betul-betul supaya ekoenzimnya jadi bagus. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, Ya, terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, memang waktunya karena tidak terlalu banyak ya. Jadi hal-hal seperti ini secara teknis itu nanti akan diterangkan oleh tim Bapak ya, ketika ya, Bapak Ibu semua ada yang berminat dan ingin membuat ekoenzim, nanti akan ada pendampingan dari tim betul. Bapak bertiga ini ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah pakai kulit buah tunggal boleh? Oke. Dan apakah ada kulit buah yang tidak boleh? Nah, itu 2 pertanyaan. Jadi prinsip nomor 1 gini, Dokter Osukon pesan kalau kulit buah itu 5 itu mikrobanya akan lebih banyak, lebih variatif ya. Jadi mikroba setiap kulit buah itu punya mikroba yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau pakai 5 kulit buah atau persayuran segala macam itu mikrobanya akan lebih variatif sehingga manfaatnya akan lebih banyak. Ya, jadi masing-masing itu punya setiap mikroba itu punya efek beda-beda. Gitu ya. Tapi kalau misalkan, waduh saya kebetulan nih punya banyak satu jenis buah, misalkan ternyata udah penuh nih satu macam, misalkan atau 2 macam, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya fermentasikan aja dulu, tapi catat di situ. Oh saya di sini cuma pakai kulit jeruk misalnya gitu ya. Nanti yang besok misalnya kita bikin, oh yang ini cuma pakai kulit mangga dan kulit pir misalkan. Yang ini pakai kulit nanas misalkan. Yang ini pakai apa nggak apa-apa. Nanti setelah ekoenzimnya jadi boleh dicampur ya. Jadi campur aja, usahakan lebih dari minimal 5 atau bisa lebih bagus karena dengan cara itu ekoenzimnya punya manfaat lebih banyak. Itu yang pertama ya, Bu ya. Terus kedua mengenai masalah jenis kulit buah yang segala jenis kulit buah sebenarnya boleh dipakai, tapi yang tidak bisa kita pakai adalah kulit buah yang pertama yang kering. Misalnya kulit lengkeng, kulit salak itu tidak disarankan karena tidak bisa terfermentasi secara maksimal lagi, Bu. Ya, itu ya. Oke. Terus Ya. kedua, kulit yang keras seperti misalnya kulit kelapa. Kulit Gitu durian, ya. Pak? Kulit durian sebetulnya karena besar aja sih susah motong-motongnya, Bu. Sebetulnya masih boleh dipakai sih sebenarnya ya. Terus ketiga, kulit yang berlemak. Ya, jadi misalnya contoh kayak kelapa itu agak berlemak ya. Terus kulit alpukat itu berlemak. Ya, jadi sedapat mungkin jangan banyak atau jangan memakai kulit-kulit seperti itu. Gitu ya. Jadi kulit yang kering, berlemak dan yang keras. Itu 3 yang jangan kita pakai. Ya, jadi yang selebihnya mau pakai apa, pakai aja nggak apa-apa. Gitu ya, kira-kira. Nah, berikutnya ya Pak, maaf kalau tidak salah dengar, tadi setelah 2 minggu kulit buahnya harus dibuang ya? Saya sekarang sedang membuat ekoenzim sudah 3 bulan, tetapi saya tidak membuang kulit buahnya, apakah bisa tetap jadi? Salah. Jadi mungkin salah interpretasi. Jadi maksudnya gini, kalau ibu misalkan hari ini, tadi kan saya bilang, kita bilang ibu misalkan mau kumpulin buah, misalkan tadi 1, 3, 10 ya, airnya 6 liter, molasenya 600, terus buahnya 1,8 kilo. Tentu ibu nggak bisa mengumpulkan buah sekaligus. Ya, jadi misalkan, tiba-tiba mesti ada 1,8 kilo. Nah, nggak bisa. Nah, caranya adalah kita mencicil. Ya, jadi 2 minggu itu adalah lama mencicil. Jadi kulit buahnya semua harus difermentasi 3 bulan, Bu. Ya, jadi tapi kalau pada saat ibu selama 2 minggu misalkan, aduh hari ini saya punya tadi butuh 1,8 kilo, hari ini saya punya 200, masukin 200 dulu. Besok saya punya 300, masukin 300. Jadi cara mencicilnya gula sama airnya campur dulu. Ya, misalkan kayak tadi 6 liter sama 600 gram kita campur dulu, aduk dulu.
Nah, karena butuh buahnya misalkan 1,8 kilo, hari ini punya 100, masukin 100. Besok punya 300, masukin 300. Nah, lama mencicil ini batasi maksimal 2 minggu. Makin cepat makin baik tentukan ya, karena kita akan menghitung mulai fermentasi saat perbandingan 1:3:10 selesai. Ya, jadi kalau kita nunggu 2 minggu, berarti kan panennya mundur 2 minggu juga. Gitu Dan kan. kalau kita nunggunya kelamaan ya Pak, ada satu kulit mungkin yang sudah jelek ya, anggap 1 bulan gitu ya Pak ya. Ya, jadi yang jelas sih satu, lebih baik Ibu menyesuaikan dengan kapasitas. Jadi ukur dulu kita kira-kira punya berapa nih bisa dapetin nih seminggu gitu ya. Kalau seminggu kita punya misalkan bisa menghasilkan 600 gram, ya udah kita bikin misalkan airnya cuma 2 Sedikit liter. aja. Benar kan? Ya, Air 2 liter, gulanya 200 gram, buahnya kan 600 gram. Jadi seminggu udah beres, nanti bikin lagi, lebih baik seperti itu. Nanti itu Pak Agus punya yang namanya teknik mesin ekoenzim tuh sebetulnya nantinya ada gitu ya, gimana memproduksi secara rutin setiap minggu supaya nanti setelah 3 bulan kita bisa panen setiap minggu juga gitu loh. Kira-kira seperti itu Bu. Ya. Oke. Berikutnya ya Pak, bagaimana kita membedakan jamur bagus atau jelek? Oke. Atau gagal nih Gagal kira-kira. ya. Tadi ya Pak ya, bau tadi ya Pak. Betul, bau itu tadi ada. Salah satunya Jamur ya. itu satu gini, jamur yang bagus itu namanya jamur Pitera, warnanya putih-putih agak coklatan lah gitu ya, jadi krem gitu loh warnanya gitu ya. Itu halus, teksturnya halus banget gitu ya, di mana memang dia terbentuk di permukaannya dari ekoenzim kita. Selama warna si jamurnya itu putih coklat-coklat muda, krem gitu, halus, itu jamur bagus. Itu jamur yang bisa dipakai buat masker wajah loh Bu. Itu jamur bagus banget. Kalau di Bali di mana-mana sekarang banyak sekali yang bikin ekoenzim pakai jamur itu, kalau pas sempat diambil jamurnya pakai masker wajah. Itu kenceng ya buat wajahnya. Nah, kalau jamurnya warna hitam, warna hijau atau putih banget gitu, putih banget kayak model putih banget gitu, terus ada berbusa-busa atau jamurnya membentuk lapisan keras di atasnya, itu berarti jelek ya. Sedapat mungkin itu jamur kalau bisa dibuang. Kalau misalkan udah terlalu banyak, biarin dibuang dulu, aduk, nanti ekoenzimnya kalau bisa jangan dipakai buat yang ke tubuh. Ya, kalau cuma buat misalkan kayak tadi bersihin toilet segala macam, buat tuang ke saluran boleh dipakai. Jadi kalau ekoenzim yang pernah kena jamur yang warna hijau atau hitam atau putih segala gitu, sedapat mungkin jangan dipakai untuk yang tadi pengobatan, misalnya ya untuk kumur-kumur jangan gitu ya, karena dia udah terkontaminasi. Kualitas nomor 2 dipakai untuk yang lebih tidak berbahaya gitu ya. Ya, tidak berhubungan dengan tubuh kita lah. Tidak Paling berhubungan gitu dengan kan. tubuhnya. Kalau buat Ya, Pak. lontor toilet kan nggak apa-apa kan ya Bu ya, gitu kan ya. Buat Iya. tanaman, misalkan campur air buat siram tanaman, oke lah kita pakai, nggak masalah gitu loh. Ya, kira-kira. Nah, Pak Paul, ini waktunya sangat singkat ya, sudah sebentar lagi sudah melewati waktu yang ditentukan. Tetapi saya akan bacakan cepat. Nanti mungkin Pak Paul menjawab dengan lebih singkat ya Pak ya. Oke. Saya sudah membuat ekoenzim ini, sudah panen banyak dari beragam variasi. Ada yang 100% kulit jeruk atau daging nenas yang terbuang waktu di kulit oleh pedagang nenas. Tentunya sudah dicuci bersih. Ada yang mix sayuran, kulit buah, bahkan ada yang 100% buah berkualitas. Ya. Kemudian bahkan ada yang 100% buah kualitas baik untuk makan sekedar coba-coba. Iya. Oke. Kemudian dari puluhan kali saya coba membuat ini tanpa ada yang bau, semuanya beraroma harum. Oke, ini tadi sudah dibaca ya Pak, cuma sudah ditanggapi ya. Udah. Kemudian ini Bapak juga sudah tanggapi. Baik Pak, ini ada lagi sebentar ya. Untuk perawatan obat luar, kalau gulanya pakai molase, bolehkah? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Pakai gula molase, gula aren, semua nggak ada masalah. Oke. Kemudian, Pak Paul, apakah ekoenzim bisa menghilangkan bentol-bentol atau luka bekas gigitan nyamuk yang susah sembuh akibat digaruk-garuk dan penuh luka bekas garukan? Yang jelas gini, kalau misalkan udah sampai kalau misalkan baru terjadi, baru digigit sama nyamuk, kasih ekoenzim cepat-cepat ya. Kalau sampai terjadi luka, ya kasih ekoenzim juga, luka juga bisa sembuh kan.
gitu ya. Tapi yang Oke. pasti digigit serangga, digigit nyamuk, digigit apa, pokoknya makanya di rumah selalu siapkan seperti ini. Begitu digigit, saya selalu semprotin. Udah, gitu aja. Tunggu 15 menit, hilang pasti gatalnya. Wow, luar biasa ya. Nah, Teman-teman, maaf waktunya sudah habis. Jadi di sini saya lihat masih banyak pertanyaan ya. Tadi Pak Hengki, mungkin Pak Hengki bisa tulis lagi di kolom chat untuk Instagram Bapak. Tapi jangan lupa di Indonesia Belajar tag ke Instagram Pak Hengki ya. Jadi kita juga menghargai Indonesia Belajar yang sudah memberikan pengetahuan seperti ini untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa masuk ke Instagram Indonesia Belajar di flyer yang ada ekoenzimnya dan kemudian tag Bapak Hengki sehingga nanti kita bisa balas. Begitu banyak pertanyaan nih Pak. Kayaknya bisa sampai satu jam lagi nih. Memang saya juga merasakan banyak sekali hal yang harus diketahui, bukan sesederhana seperti yang sudah diterangkan ya Bapak Ibu ya. Karena itu jika Bapak Ibu berminat atau jika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu bisa konsultasikan, bisa masuk ke WA grup mereka ya Pak Hengki ya. Ada WA grupnya juga dan nanti Mungkin saya mau informasi mengenai ini akan ada di WA grup Idayanti Sudiro. Jadi setiap Kamis malam saya akan membahas berbagai macam hal Bapak Ibu, bisa kesehatan, bisa juga mengenai bisnis, kesejahteraan atau kebahagiaan dan informasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa masuk ke WA Group dan informasi dari pembicara pada hari ini akan saya share juga di WA Group saya. Silakan tadi Pak Hengki ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Terima kasih Bu Oki ya untuk yang host acara ini, luar biasa, sangat bagus, lancar semuanya. Nah, satu hal yang saya mau informasikan bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya lebih lanjut ya, Bapak Ibu saya sudah sharing nomor handphonenya Pak Agus Angga Wijaya di chat ya di situ. Nah, itu kalau misalnya mau masuk di dalam grup-grup WA, itu nanti beliau yang ngatur gitu. Tapi kalau untuk yang mau mengadakan multiplikasi ekoensi di masing-masing komunitasnya, bisa hubungin saya ya. Itu juga saya sudah share mengenai HP-nya. Itu aja Bu. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, Indonesia Belajar itu Bapak Ibu bisa download juga di Play Store ya, cari Indonesia Belajar karena Indonesia Belajar bukan hanya ada di setiap Kamis malam, tetapi juga ada banyak-banyak waktu yang menyediakan berbagai narasumber untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Dan pada malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk 3 narasumber kita yang luar biasa. Pertanyaannya sampai banyak banget, banyak orang yang ingin tahu lebih lanjut nih Bapak Ibu semua ya.